Oke. Halo kakak-kakak Ego Kids yang luar biasa. So welcome to Children Ministry Talk. Teaching all leaders to know. Nah, kali ini tuh kita udah masuk ke sesi 4 yang akan membahas tentang A Whole Heart for Jesus. Tapi nih, aku kedatangan tamu luar biasa dan spesial banget nih. Coba deh, kita kenalan dulu nah sama Kak Ivana sama Kak Elin. Coba deh Kak Ivana, Kak Elin bisa perkenalan diri. Halo semua, halo ya kakak-kakak. Senang sekali berjumpa dengan kakak-kakak hari ini. Kenalin, namaku Elin, jadi kakak-kakak bisa panggil Kak Elin. Dan hari ini aku sebagai TL di Gereja Motion Sidoarjo. Dan hari ini aku pegang 8-9 CG yang ada di bawahku, kayak gitu. Silakan Kak Ivana. Oke, thank you kesempatannya. Kenalin, nama saya Kak Ivana Valentina, kan bisa panggil Kak Ivan aja ya. Sama kayak Kak Elin, saya juga dipercaya menjadi team leader Voltage Sidoarjo, dan thanks to God gitu, dipercayain sekitar 12 student group di bawah saya. Sekian. Wow, keren banget ya. Pasti kakak-kakak ini udah luar biasa karena jabatannya udah gede banget gitu. Pasti pengalamannya banyak banget ya dari awal sampai sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke main topik dari hari ini, jadi aku mau kasih tahu nih kalau Children Ministry Talk ini itu adalah sebuah podcast yang akan mengupas isu-isu yang terjadi dalam pelayanan anak, menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan tersebut. Nah, jadi karena dari itu kita bakal bahas nih, apa aja sih isu-isu topik yang bakal kita bahas lebih dalam. Nah, kita ada 3 poin guys. Jadi yang pertama nih kakak-kakak, yang pertama cara memberitakan firman Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Karena kan pasti mungkin ada kakak-kakak yang baru dan masih nggak tahu bagaimana sih caranya yang benar. Nah, kali ini kita bahas bareng-bareng. Jadi tenang semuanya, take your notes and jangan lupa buat tulis ya. Yang kedua, never give up for one soul and sing from God's perspective. Nah, ini kan artinya jangan menyerah nih. Yang ketiga nih, poin terakhir. Memiliki hati untuk memuridkan jiwa-jiwa from zero to hero. Nah, jadi karena waktu itu kita udah kasih kalian waktu untuk bertanya, nah kita udah pilih-pilih nih mana pertanyaan yang benar-benar wow atau sama yang pertanyaan yang benar-benar banyak yang ditanya. Nah, jadi yuk kita jawab pertanyaan masing-masing. Yeay. Excited kakak-kakak? Excited ya? Nah, oke. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Kak Elin. Nah, Kak Elin, gimana Kak? Menurut Kakak, bagaimana sih cara untuk mengadopsi hati Tuhan untuk melihat setiap jiwa-jiwa tuh bisa dimenangin Kak? Coba, gimana Kak? Oke, nah kalau dulu nih pasti sebelum kita tertanam mungkin ya di gereja kita yang sekarang ini, mungkin kita juga sama-sama dijangkau sama pemimpin di atas. Aku sendiri pribadi juga dijangkau sama pemimpin di atasku, dan aku melihat bahwa ketika aku dijangkau nih sama pemimpin di atasku, ada perasaan di mana oh aku ini dijangkau, berarti apa yang pemimpinku lakukan aku juga harus adopsi untuk aku lakukan di bawahku lagi nih. Karena untuk mengadopsi hati Tuhan sendiri, yang pertama juga kita harus bergaul sama Tuhan. Karena kalau misalnya kita nggak bergaul sama Tuhan, kan kita juga nggak tahu apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita bisa adopsi juga nih hati pemimpinnya kita. Jadi kalau misalnya pemimpin kita melakukan hal untuk kita, kita pun juga harus sama melakukan apa yang pemimpin kita lakukan untuk kita. Jadi kita tahu nih bahwa oh sebenarnya ada hati Tuhan tuh yang mau dikerjakan untuk aku itu kayak gini, kayak gitu Kak. Oh, keren banget sih jawabannya. Jadi dari awal tuh udah dikasih sama pemimpin yang di atas ya. Jadi kita bisa kasih lagi ke anak-anak kita. Wah, keren banget sih itu jawabannya. Nah,
Coba deh kita tanya ke Kak Ivana. Nah, menurut Kak Ivana nih, bagaimana sih cara agar kakak-kakak Eagle Kids tetap memiliki hati yang berkobar-kobar untuk meng-follow up jiwa-jiwa yang sangat susah untuk dihubungi atau punya keterbatasan lah, Kak. Nah, apakah gimana sih kakak sendiri nih follow up-nya tuh gimana? Coba deh kakak bisa jawab, Kak Ivana. Oke, makasih buat pertanyaannya. Ini pertanyaannya penting banget sih ya, karena kita semua jadi pelayan anak itu nggak ada yang sempurna, kakak-kakak. Kita pasti akan namanya ngalami masa transisi di mana kita juga bisa capek, gitu ya. Tapi namanya melayani Tuhan itu ngomong soal komitmen, bukan cuma ngomong soal kita lagi passionate apa enggak. Karena mungkin ketika kamu pertama kali melayani ya pasti passionate gitu ya, wah aku dipercaya. Tapi begitu nanti lewati masa yang mungkin agak lebih susah, mulai lihat anak-anak itu kok kayaknya lebih ribet ya. Tapi ketika kamu benar-benar dapat hatinya Tuhan, you know what to do. Ketika kita ngalamin hal-hal kayak gitu, kita tahu bagaimana kita ini harus merespon setiap kita dapat hal-hal seperti itu. Nah, yang saya selalu ingat, yang saya selalu lakukan ketika saya mulai capek, yang pasti kita harus kejar hadiratnya Tuhan. Karena di hadirat Tuhan itu kita di-refresh supaya pikiran kita jernih lagi. Tapi coba kalian ingat-ingat gitu ya, coba kakak-kakak ingat. Kalau dulu ketika Anda di masa terpuruk Anda, kalian itu punya orang buat cerita. Kalian ada orang yang mempercayakan sesuatu sama kalian. Nah, apakah Anda ingin itu hanya terjadi pada diri Anda sendiri? Coba bayangin gimana anak-anak di bawah yang lain. Generasi ini itu banyak dipengaruhi banyak hal. Kalau kita nggak cepet-cepet untuk kasih values ke hidup mereka, mereka juga bisa dipengaruhi dunia dengan cepat. Apalagi hari-hari ini ada TikTok gitu ya, Instagram, semuanya itu juga semua hal-hal yang nggak karu-karuan itu udah masuk. Nah, ketika kita dikasih kunci sama Tuhan, melayani anak-anak dengan hati kita, kasih yang terbaik gitu loh. Ketika kita melayani Tuhan, jangan sampai komitmen kita itu rasa cinta kita sama Tuhan itu dikalahkan dengan emosinya kita. Emosi itu bisa ngomong kita lagi semangat atau nggak semangat, ngomong kita males atau enggak. Tapi ketika you know that you love Jesus, kamu akan lakukan kok. Nah, lalu yang paling penting kakak-kakaknya harus sehat. Kalau kalian nggak sehat, kalau kakak-kakak tidak membangun rutinitas yang produktif buat diri Anda sendiri, untuk melakukan sesuatu itu akan jauh lebih susah. Nah, ini ada sedikit tips sih kalau kalian misalnya mau pakai dan kalian mau terapin gitu ya. Pasti namanya harus nge-plan ya. Dan plan kalian itu harus achievable. Dan ada namanya deadline-nya. Jadi misalnya nih 1 minggu, kasih timeline buat diri kalian sendiri, apa yang kalian akan lakukan 1 minggu itu. Contoh, 1 minggu ini aku bakal telepon anak ini, 1 minggu hari berikutnya aku telepon anak yang ini. Nah, kita memaksakan diri kita untuk melakukan hal yang mungkin gak enak mungkin buat daging kita. Tapi, trust me gitu ya, you need to fake it until you make it. Oke lah, 2 minggu aja kalian berusaha paksa diri kalian, lama-lama otaknya kalian itu akan merespon bahwa itu adalah hal yang harus kamu lakukan ya. Lalu buat rutinitas Kak gitu ya, coba bangun dari pagi, coba make yourself healthier, coba kalian olahraga, coba ketika kalian bangun dari tidurnya kalian tuh jangan buka HP dulu, cari Tuhan dulu. Kadang kita tuh merasa bahwa kok moodku itu nggak bisa diatur ya, jadi kalau misalnya aku lagi pingin chat anak-anak itu jadinya males Kak, karena aku nggak ada mood gitu loh. Nah makanya itu kita juga pentingnya namanya mengatur mood kita setiap hari. Nah dan kita harus overcome yang namanya rasa males itu juga setiap hari. Nah ya coba mungkin bisa dicoba mulai sekarang setiap hari gitu ya. Kalau misalnya sebelum tidur coba buat plan jam segini mau ngapain, jam segini buat ngapain. Oke, jam segini aku fix gitu ya, aku mau telepon anak ini gitu ya. Karena di masa-masa ini, sekalipun kita nggak bisa ketemu sama anak-anak, kita bisa gunakan media kita bisa gunakan waktu kita. Tidak ada namanya sibuk untuk sesuatu yang berharga. Gitu. Sudah. Wow, keren banget sih. Jadi, apa ya, kita tuh nggak bisa cuma nyerah, tapi kita tetap harus punya semangat ya Kak ya. Nah juga bikin plan bagaimanapun itu tetap
jangan tergantung sama mood, jangan kebawa sama suasana, tapi jangan give up dulu lah intinya ya Kak ya. Keren banget sih, Sarah juga merasa kayak itu bener-bener words yang Sarah harus pegang. Nah lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga. Nah Kak Elin, bagaimana sih cara kita untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak? Nah, apalagi kan anak-anak ini ada yang mungkin dia karakternya yang kayak biasa-biasa aja atau yang kayak cuek banget. Nah, apalagi kalau ditanya atau dikasih tahu tentang firman Tuhan tuh cuma jawabnya, iya, oke, kayak gitu Kak. Nah, apalagi dia tuh kadang juga susah buat ngelakuin firman Tuhan itu sendiri. Nah, menurut kakak nih gimana sih cara ngatasinnya? Gimana Kak? Silakan. Oke, nah kalau misalnya kita kecil dulu waktu kita kecil nih kan pasti kita tuh diajari sama mamanya kita. Waktu dulu kita kecil kan pasti kita nggak tahu kayak gimana caranya untuk makan, gimana caranya untuk jalan. Tapi mamanya kita kan pasti kayak ngasih tahu terus, gini loh caranya pelajaran ini, gini loh caranya makan, dan itu akan teringat di dalam memori kita sampai kita dewasa kan. Nah sama dengan anak-anak yang kita gembalakan. Kalau misalnya anak-anak yang kita gembalakan itu kayak bersikap cuek, bodoh amat terhadap firman Tuhan yang kita ajarkan, kita harus terus ajarkan, dan kalau bisa kita kasih perumpamaan. Jadi misalnya kalau kita ajarkan firman Tuhan, kita kasih perumpamaan, maka secara nggak langsung otak mereka akan merekam apa yang kita ajarkan. Nanti suatu saat pasti mereka bakal ingat dan tahu bahwa oh waktu itu aku diajarkan oleh kakak ini tentang firman Tuhan ini. Jadi secara nggak sadar dia melakukan firman Tuhan itu ketika nanti dia ingat suatu hari nanti kakak ini pernah ngajari aku tentang firman Tuhan ini. Dan kuncinya adalah cuma satu, jangan pernah capek dan jangan pernah menyerah untuk mengembalakan satu anak, karena memang satu anak aja berharga. Walaupun dia kayak mungkin kelihatannya dia cuek, mungkin kelihatannya dia kayak nggak peduli tentang firman Tuhan ini, kita terus ajarkan aja. Dan kita juga kasih perumpamaan untuk mereka, jadi mereka juga nggak cuma tahu tentang firman Tuhan, tapi mereka juga mengerti gimana sih cara melakukan firman Tuhan ini. Dan nanti ketika mereka mungkin sudah mengerti tentang firman Tuhan ini, pasti mereka teringat siapa kakak yang akan mengajarkannya, begitu sih. Wow, jadi keren banget sih ya gini. Jadi kita itu gak boleh nyerah ya dalam situasi apapun itu, tetap harus ada semangat buat ngebalain anak-anak itu. Keren sih Kak. Apalagi kita kasih perumpamaan, karena kan banyak kan firman Tuhan tuh banyak cerita yang kita bisa ambil kayak gitu. Nah oke, selanjutnya nih kita masuk ke pertanyaan keempat. Nah, dari Kak Ivana nih, kita tanya Kak Ivana deh kali ini. Bagaimana sih Kak caranya supaya kita nih bisa menjangkau jiwa-jiwa tuh tanpa disalah mengertikan? Apalagi kan sekarang kan masa-masanya orang-orang kalau lagi chat atau lagi nanya-nanya itu biasanya dikira lagi modus, lagi ngajak begini. Nah, itu tuh gimana sih Kak? Dan selain itu mungkin beberapa dari kakak-kakak Eagle Kids yang lagi nonton di sini juga masih ada perasaan malu tertolak, takut tertolak, atau takut ngomong Kak, atau yang lain-lainnya. Nah, gimana sih dari Kak Ivana sendiri? Gimana cara Kak Ivana mungkin kalau pernah mengalami itu, atau gimana solusinya Kak untuk mengatasi hal tersebut Kak? Dan apalagi kalau kita pernah lihat ya, atau kita pernah kerja sama partner, tapi partner kita nggak pernah tuh bantuin kita buat follow up anak-anak. Nah, gimana sih supaya fire atau api kita ini tetap ada tuh gimana Kak? Coba Kak bisa kasih tahu secretnya gimana Kak? Sebenarnya secretnya itu cuma kan bisa dapetin di Tuhan sih. Nah, kalau ngomong soal format gitu ya, kalau ngomong soal supaya nggak disalah mengerti anak, itu makanya penting kita itu perlu buat format ketika kita ngejar. Ya, pakai format itu yang sopan. Kurangi emot-emot yang berbentuk love ya, yang lope-lope itu tolong dikurangi. Dan pastikan kita menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baku, bahasa yang kalau untuk kenal pertama kali coba kurangi bahasa-bahasa gaul kayak guys yang gimana atau kayak haye. Nah, coba mulai menggunakan bahasa yang sopan. Nah, terus kan mungkin bisa ini pentingnya punya tim gitu ya. Dan misalnya nih kalian mau follow up jiwa cowok.
coba kalau misalnya punya kakak cowok, kasih kakak cowok itu jiwa yang cowok juga, supaya bondingnya juga bisa lebih dapet gitu ya. Terus gimana kalau misalnya sendiri? It's okay kalau sendiri pun. Tapi ketika kita emang bermaksud mengajak jiwa itu kelihatan kok dari cara kita ngechat, dari cara kita bersikap sama anak. Kecuali kalau misalnya kita belum udah hai love gitu ya, terus kayak pasti emot hug gitu ya. Wah, kalau ada yang pernah gitu, coba ada tobat gitu ya. Karena anak-anak itu juga bisa salah mengerti kita. Orang kita senyum aja, anak-anak mungkin juga bisa baper, ya. Jadi hati-hati, oke? Hati-hati. Kalau misalnya punya tim, coba janjian. Janjian ada namanya format patennya. Ini ya, kalau kita mau follow up anak kayak gini ya. Nah, buat contoh, halo, shalom. Ini contohnya Kak Ivana ya. Ini saya Kak Ivana dari Eagle Kids, Voltage Sidoarjo. Nah, ini benar ya dengan nomornya. Nah, kelihatan dari gaya kita itu sudah menunjukkan formalitas. Ya, terus lanjut soal ini. Gimana Kak kalau misalnya kita malu, capek dan sebagainya. Malu ya lebih tepatnya. Malu itu pasti gitu ya, we all human. Kita pasti pernah namanya malu. Tapi ada satu pribadi yang bisa kasih kita keberanian yang sejati. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus bergumul dengan Roh Kudus. Karena kita nggak mungkin bisa strong dengan diri kita sendiri tanpa ada Roh Kudus. Sekalipun mungkin kelihatannya kita udah sering oikos, kita udah sering follow up anak. Tapi pasti ada masa kita juga, takut, deg-degan, apalagi teman kita lagi nggak semangat. Itu pentingnya kita perlu kuat dengan diri kita sendiri, dengan bangun hubungan sendiri sama Tuhan. Karena ketika kita bangun hubungan sama Tuhan, fokus kita itu bukan diri kita lagi. Fokus kita itu bukan lagi aku lagi malu, aku takut nanti dikira gini. Tapi fokus kita akan menjadi bahwa ini aku lakukan buat Tuhan. Itu yang tadi penting. Dan kalau ngomong soal melatih diri, latih aja. Nanti lama-lama kalian akan mulai terbiasa. Gitu ya. Dengan memfollow up anak, dengan ngomong sama anak. Terus gimana Kak, kalau misalnya teman-temanku itu nggak semangat? Kita nggak bisa rubah orang. Tapi kita bisa mulai perubahan itu dari dirimu sendiri, dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai semangat itu dari diri kita sendiri. Lewat kita semangat gitu ya, orang lain itu juga bisa merasakan apinya. Gitu. Ya, dimulai dari kita sendiri supaya kita bisa inspirasi orang lain. Nah, makanya itu harus kuat dengan diri sendiri. Itu yang paling penting. Lalu, kalau misalnya capek gimana Kak? Tadi kita udah sempat bahas banyak soal capek ya. Tapi saya teringat satu hal gitu ya, tabur aja. Kita nggak tahu nuanya kapan. Mungkin kamu menabur, kamu kasih yang terbaik gitu ya, tapi kok aku nggak lihat hasilnya ya. Mungkin kita ini nggak bisa lihat hasilnya di masa ini, it's okay, that's fine. Tapi percayalah, mungkin generasi selanjutnya, mungkin anak cucu kita yang nikmati hasil kita kerja keras. Jadi don't give up gitu loh. Karena sesungguhnya kalian tidak gagal ketika kalian masih berjuang. Tapi kalau kalian sudah stop, disitulah kalian gagal. Oke? Oke, thank you so much Kak Ivana. Sorry, mungkin tadi ada gangguan internet ya. Aduh, maaf banget, tiba-tiba banget ya. Tapi nggak apa-apa guys. Walaupun ada gangguan internet, kita masih bisa lanjut. Nah, jadi bener banget kata Kak Ivana tadi. Kita tuh mungkin kalau pakai kekuatan manusia pasti capek ya satu sisi ya. Jadi kita tuh selalu minta sama kekuatannya Tuhan. Pasti Tuhan kasih kok jalannya. Jadi jangan menyerah semuanya. Dan kalau tentang malu dan capek dan merasa takut tertolak, itu bisa kita lawan.
Tapi kita lawannya nggak sendirian, pasti lawannya sama Tuhan juga. Yes, thank you so much, itu benar-benar note. Nah, kita lanjut nih ya ke pertanyaan kelima. Wih, ini udah banyak ya pertanyaan yang kita jawab ya. Nah, Kak Elin, pasti kalian kan udah banyak nih pengalaman ya, dari berapa tahun kayak gitu kan. Pasti pengalaman dari awal terjun ke pelayanan ini sampai sekarang itu kan banyak banget ya Kak ya. Nah, coba deh kakak cerita deh dari pengalaman kakak sendiri. Kakak pernah nggak sih pengen kayak mau menyerah saat menjangkau jiwa? Nah, coba seperti apa sih situasi tersebut Kak? Nah, bagaimana kakak itu bisa melewati semua permasalahan itu atau situasi tersebut dan tetap memutuskan untuk tetap semangat dan menjangkau jiwa? Coba gimana Kak? Kalau misalnya ngomong tentang pernah menyerah, pasti kayak orang pasti pernah capek, pernah menyerah. Sama kayak aku juga pernah menyerah. Kayak misalnya kalau anak ini tuh kita sudah follow up tapi kok nggak balas-balas. Dan ada satu masa di mana aku tuh sampai di blok karena follow up terus-menerus. Nah, mungkin kelihatannya kayak capek, menyerah, dan memang itu terjadi sama aku. Tapi aku mau katakan satu hal, bahwa ketika aku ada di masa itu, aku setuju banget sama kata-katanya Kak Ivana, kita tuh perlu Roh Kudus. Kita nggak bisa kalau misalnya kita tuh berjalan sendirian. Oleh sebab itu, ketika aku lagi ada di masa pengen menyerah, pengen nggak usah lah di follow up lagi, anaknya juga percuma, nggak peduli. Tapi aku berusaha untuk datang sama Roh Kudus, kayak tanya gimana ya, anak ini tuh harus diapain. Jadi kita tuh bawanya bukan kepada kekuatan kita sendiri, tapi kita juga minta tuntunan untuk Roh Kudus untuk menyertai kita dalam follow up ini. Dan perlu diingat bahwa kita tuh juga perlu yang namanya partner. Jadi kita tuh nggak bisa berjalan sendirian. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai capek dalam follow up, terus kayak pengen menyerah, nah kita tuh juga perlu partner yang bisa support kita. Sama kayak aku ini juga perlu partner buat mendukung aku di dalam follow upku. Terus kayak kalau misalnya di aku nggak balas, mungkin di partnerku balas nih si anak ini. Nah, kita juga perlu partner buat mendukung follow up kita. Dan kita juga perlu ingat bahwa kita tuh nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, dan kita perlu yang namanya Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu, kalau misalnya kayak udah mulai menyerah, udah tahu bahwa kondisi kita capek, down dan lain sebagainya, perlu untuk kita itu ambil break sebentar, nanti kita lanjut lagi nih follow up-nya. Tapi jangan sampai anak ini tuh kita tinggalkan, karena memang satu jiwa aja itu udah kayak berharga banget buat aku, kayak gitu sih. Wow, keren banget ya. Berarti kita tuh gak bisa lah pakai kekuatan kita sendiri, pakai kekuatan manusia. Kita perlu namanya Tuhan, kita perlu namanya Roh Kudus. Ya jujur, saya juga pernah sih capek, tapi saya pasti tahu kalau Tuhan tuh gak pernah nyerah, dan Sarah juga pasti harus bisa kayak gitu. Dan ini kita udah masuk ke pertanyaan hampir terakhir ya, jadi masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Nah, kali ini tuh kita mau minta Kak Ivana buat curhat nih. Nah, menurut dari pengalaman Kak Ivana sendiri nih Kak, gimana sih Kak, kakak tuh bisa ngembalain anak yang mungkin awalnya dia nggak bisa apa-apa atau cukup terbatas dalam melakukan mimpin CG atau mimpin PAW, tapi sekarang nih udah bisa jadi mungkin CGL atau CG sponsor, atau udah bisa lead PAW deh Kak. Nah itu tuh gimana sih Kak? Coba deh rahasia gimana Kak? Oke, kita kompleks ya kalau ngomong soal memuridkan anak, tapi you need to know gitu loh, setiap anak itu bisa dipakai Tuhan. Kadang the biggest problem itu mereka selalu merasa insecure. Nah, kalian perlu punya pengetahuan bagaimana menjelaskan untuk mengatasi insecure. Kasih tahu mereka, untuk mereka itu discover kekuatannya mereka. Kasih tahu mereka untuk lihat diri mereka itu pakai cara pandangnya Tuhan Yesus. Kasih tahu mereka itu perfect, kalau mereka itu masterpiece-nya Tuhan. Kasih tahu mereka juga, kalau Tuhan Yesus itu cukup buat kamu akan merasa cukup. Karena nggak ada orang yang sempurna. Sekalipun hari ini kita lihat Musa, lihat Daud, mereka nggak sempurna. Nah, kalian mulai ceritakan tentang bagaimana perjalanan Musa, perjalanannya Daud gitu ya. Tuhan yang berperang buat mereka. Ya, benar kata Kak Elin tadi, kita nggak bisa andalin kekuatannya kita.
Nah, sama, nggak ada yang siap ketika jadi pemimpin. Bahkan setiap kita hari ini ketika ditunjuk jadi pemimpin, are you ready? I think nggak deh. Tapi lewat proses, lewat kita nyemplung dulu gitu ya, itu baru kita ngalami tempaan, kita ngalami teguran, kita ngalami pendidikan, dan itu yang buat kita belajar banyak hal. Nah, sama nih, kalau Kak Ivana dulu dimulai dari kelas 5 kalau nggak salah. Masih bocil juga, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Terus dan gitu itu dadakan dulu itu. Kak Ivana juga pasti punya banyak alasan ya, punya banyak excuses untuk tidak melayani Tuhan karena merasa masih kecil, nggak layak. Tapi Kak Ivana kayak ingat satu hal deh, kadang kita tuh nggak perlu making excuses. Detik dimana kamu tahu Tuhan sama kamu, karena segala perkara bisa ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padamu, you don't need to make excuses untuk harus bersyukur. Kamu nggak lagi pakai alasan untuk kenapa aku harus kayak gini, karena kamu tahu siapa yang sama kamu. Akhirnya Kak Ivana, udahlah coba dulu, nyemplung dulu aja. Ivana nyemplung di situ, emang bener kita tuh harus coba dulu. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan pernah. Dan kalau kita mendidik anak gitu ya, kasih tahu dulu hatinya, jiwa-jiwa itu apa, kasih dasarnya. Hatinya itu gimana sih memimpin, kasih heart of belonging. Itu penting banget. Supaya mereka tahu bahwa itu miliknya mereka juga. Apa yang mereka bangun itu bukan cuma sekedar punya orang lain yang dititipkan, tapi apa yang mereka bangun itu kegerakan bersama. Rasa memiliki itu penting sekali teman-teman. Kalau kita tidak merasa memiliki HP kita, mau HP kita nyemplung pun nggak masalah. Ya kan? So, itu penting banget, kita harus bangun rasa memiliki dulu. Dan ajari gitu ya, terus ajari ketika kalian sudah tahu anak ini sudah cukup dan waktunya untuk dinaikkan, gitu ya. Jangan biarkan anak ini terus jadi followersmu. Jangan sampai kita ini membuat anak itu jadi followers. Karena kita tujuannya make them to hero gitu kan. Itu jadikan mereka sesuatu yang besar. Kasih visi, kasih tahu ini loh, kakak ini punya visi buat hidupmu. Jangan buat anak itu cuma menunggu tanpa tujuan, karena pasti bisa burn out, karena pasti bisa bosen juga. Karena aku ini mau kemana sih sebenarnya? Bertanya-tanya kan mereka, aku di sini mau kemana sih? Kasih mereka tanggung jawab, kepercayaan, puji mereka ketika mereka lakukan hal yang baik, tapi juga tegur mereka ketika mereka lakukan yang tidak baik, tapi harus kasih tahu alasannya kenapa kamu tegur mereka. Jangan biarkan mereka penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Ya, kalian perlu lengkapi mereka dan temukan mereka. Kadang orang yang kita tidak pernah ekspektasi itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya, kadang kita lihatnya anak ini nakal, aduh anak ini nggak mungkin berubah nih. Ternyata mereka yang paling setia. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu anak siapa sih yang benar-benar Tuhan itu mau. Makanya kita harus buka mata kita lebar-lebar. Ini sharing lagi ya terakhir ya. Ivana dulu punya satu anak. Kelihatan di matanya Kak Ivana itu sangat-sangat powerful, keren. Tapi who knows, Tuhan gantikan dengan orang lain. Dan buat Kak Ivana, orang lain ini nggak siap. Kak Ivana juga sempat mangkel gitu ya, karena manusia ya, kok diajarin nggak bisa-bisa. Tapi satu hari, Kak Ivana punya pemimpin yang luar biasa sih. Pemimpinnya Kak Ivana selalu bilang, hubungan itu terpenting. Hubungan itu terpenting. Mau kamu lagi tidak berhubungan secara CGL dan ATL, atau coach dan TA, atau coach dan CGL gitu ya. Hubungan itu tetap nomor satu. Akhirnya Kak Ivana terus muridkan dia, sekalipun bukan leader lagi misalnya gitu ya, bukan diproyeksikan lagi menjadi leader, tapi kesetiaan itu mahal harganya. Kak Ivana ini ya, ajarin dia terus gitu ya, temenin dia di setiap musim, temenin anak. Mau mereka menyenangkanmu atau tidak, temenin aja. Suatu hari mereka sadar. And then bersyukur banget loh, selama pandemi ini dia itu jadi orang yang jauh lebih dewasa. Lebih semangat, responsif, tuh kaget sih, tapi lebih apa ya, lebih ngerasa bahwa ini loh, kita tuh tabur, kita juga tuai. Dan benar-benar anak ini sekarang lebih berani, lebih punya hati itu yang peka. Nah, jangan nyerah sama anak-anak, karena dulu nggak ada yang nyerah sama anak. Dan kita juga sekarang it's our turn untuk tidak menyerah sama generasi selanjutnya. Semangat!
Oh, thank you banget Kak. Ini beberapa ya. Karena kan kalau Sarah ingat ya kayak ceritanya Daud dulu ya. Kan Kak Daud kan punya banyak kakak, tapi yang cuman terpilih cuman Daud. Padahal kita nggak tahu loh, Daud anaknya kecil, dia imut, kakaknya ukur gede, keren. Tapi Tuhan cuman pilih hatinya. Jadi itu bener-bener kayak luar biasa kayak gitu Kak. Apalagi tadi cerita kakak tentang anak-anak kakak tuh kayak keren banget kayak gitu. Jadi semoga kakak-kakak yang lagi nonton di take note. Nah, oke. Jadi sekarang kita udah masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu adalah pertanyaan ke-7. Nah, pasti tuh kakak-kakak banyak banget ya. Apalagi kakak-kakak yang lagi nonton nih, notes di mungkin di kertas atau di laptop itu pasti udah banyak banget. Nah, jadi ini kita bakal kasih pertanyaannya ke Kak Elin. Nah, Kak Elin, menurut Kak Elin nih, untuk mendukung visi 2030-300, apakah hal yang dapat kita persiapkan untuk menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menjangkau jiwa? Coba gimana Kak? Coba bisa kasih tahu kita? Kalau dari aku sendiri mungkin kita perlu yang namanya komitmen, terus kayak konsisten, persisten, karena memang itu adalah hal yang kita butuhkan saat ini. Kalau misalnya orang punya komitmen, terus orang ini konsisten, pasti kita tuh bisa menjalaninya itu dengan enjoy. Dan mungkin ketika dalam prosesnya kita mengembalakan anak-anak, atau mungkin dalam prosesnya kita mengajari anak-anak, mungkin memang ada harga yang harus dibayar. Kayak misalnya kita harus bayar harga tentang waktu kita, terus tentang kehidupan kita juga kita harus bayar harga. Jadi memang kita tuh perlu yang namanya heart of belonging, sama yang kayak Kak Ivana katakan tadi. Kalau misalnya kita punya heart of belonging tadi, pasti kita akan merasa bahwa oh, ini adalah Eagle Kids, adalah Voltage yang memang punya aku dan aku harus jaga kayak gitu. Jadi memang ke depan mungkin memang nggak gampang, karena hari-hari ini kan memang masih pandemi, masih PPKM, mungkin nggak gampang, tapi kita harus ingat bahwa kita harus konsisten untuk mengajarkan setiap anak-anak yang kita gembalakan. Kita harus konsisten untuk apa? Untuk mencari yang baru. Memang orang lama nggak boleh hilang, tapi orang baru akan terus datang di dalam penggembalaannya setiap kita. Oleh sebab itu, kita juga harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Kalau misalnya banyak orang baru datang kepada pengembalaan, tapi kalau misalnya kita nggak siap, diri kita nggak siap, kita nggak punya komitmen, kita nggak bisa konsisten, maka juga nggak bisa menjalankannya dengan baik. Oleh sebab itu, kayaknya kata semangat aja nggak cukup. Jadi kita juga perlu rasa heart of belonging itu tadi, gitu sih. Wow, keren banget sih nih. Jadi syarat take note-nya tuh cuman a heart of belonging. Memang mungkin kata semangat dari kayak ayo kita harus tetap semangat, itu nggak cukup gitu lah. Apalagi kalau kita udah capek tuh kata semangat tuh kayak aduh apa sih. Tapi kalau kita udah omongin heart of belonging itu kayak rasanya deep banget, kayak benar-benar nyerah itu kayak kegagalan awal kayak gitu. Mungkin memang susah, tapi satu jiwa tuh benar-benar berharga kayak gitu di mata Tuhan. Dan walaupun anak-anak terus ada yang datang, ada yang sudah lama, itu kita harus take turn ya kan. Jadi ada yang baru kita jangkau terus, dan yang lama kita follow up dengan cara mereka untuk naik level kayak gitu ya Kak ya. Nah, jadi wow, ini keren banget sih di podcast kali ini. Nah, jadi kakak-kakak Eagle Kids, gimana kakak-kakak Eagle Kids? Nah, karena kita udah jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak di rumah tentang a whole heart for Jesus, dan kita tadi udah dijawab sama Kak Elin dan Kak Ivana ya nih ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini nih ya semuanya, Kak Ivana dan Kak Elin coba deh bisa sampaikan pesan-pesan atau semangat atau motivasi buat kakak-kakak di rumah nih. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan doa ya kakak-kakak. Silakan. Iya, mau katakan aja bahwa mungkin hari-hari ini nggak gampang, mungkin kita capek, mungkin kita mau menyerah, tapi harus ingat bahwa tujuan kita dulu pertama kali masuk di Voltage ini apa sih, visi misi kita di Voltage ini apa sih, kita harus ingat lagi, reminder lagi, dan
kita juga nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu jangan lupa untuk terus andalkan Tuhan, jangan lupa juga bangun kerohanian kita, karena kalau kita mengembalakan terus tapi kerohanian kita juga kosong juga sama aja. Jadi mau katakan bahwa ayo semangat buat kedepannya dan terus untuk berkomitmen, terus untuk konsisten di dalam kegerakan ini, karena aku percaya pasti apa yang sudah ditabur pasti kita akan tuainya dengan bersorak-sorai gitu. Silakan Kak Ivana. Seneng ya kita itu bisa tertanam di gereja anak itu yang benar-benar perhatian sama kita. Pesennya, yuk kita secapek-capeknya kita jangan pernah being selfish. Kita masih punya namanya amanat agung gitu ya, dengan amanat agungnya Tuhan, dan anak-anak pun juga berharga. Semangat, jangan pernah turunkan standar karena kita ini bosan, karena kita males, jangan turunin standar. Semangat, kalian tidak sendirian juga. Kalau kalian lagi alami badai pun, kalian pasti punya orang-orang di sekitar kalian punya pemimpin kalian untuk cerita. Kalau capek jangan berhenti tapi beristirahat. Oke? Sekian, senang bisa share hari ini. Ini kegerakan kita sama-sama. Okay? We can do it. Bisa dilanjutkan dengan doa ya kakak. Silakan. Oke, kita langsung doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you Tuhan buat hari ini, rencanamu indah buat setiap kami Tuhan. Thank you kok kami boleh melayani anak-anak suatu generasi yang besar ini. Kami mau punya hati seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau anak-anak itu jadi best of action. Kami mau setiap anak-anak jadi anak-anak yang inspirasi, jadi anak-anak yang besar. Urapi setiap kami, biar lewat kehidupan kami juga bisa menginspirasi setiap mereka. Kalau kami mungkin capek hari ini, Engkau yang kasih kekuatan yang baru, Engkau yang selalu ada di hidup kami, dan apapun yang kami perbuat, Engkau yang buat berhasil ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau yang Roh Kudus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay, gak kerasa ya kita udah di akhir podcast kali ini. Jadi gitu aja semuanya penonton kakak-kakak Eagle Kids tentang A Whole Heart for Jesus. Jadi gimana? Pasti banyak banget ya poin-poinnya ya. Apalagi tadi Sarah dapat banyak banget. Nah jadi pasti Sarah percaya bahwa setiap dari benih-benih yang poin-poin Kak Ivana dan Kak El kasih itu pasti bertumbuh dalam hati kita ya. Kita punya komitmen, kita punya heart of belonging, dan juga kita jangan nyerah intinya. Dan juga kita pakai kekuatan dari Tuhan dan bukan kekuatan dari kita juga. Nah, yes. Wow, rasanya gak kerasa lama ya dan udah cepet banget. Jadi, thank you kakak-kakak buat nonton semuanya. Jadi, thank you for watching. Tetap semangat, jangan nyerah di tengah capek itu wajar. Istirahat bukan berhenti, dan we love you and God bless you semuanya. Bye-bye. Bye. God bless you all. Bye. You. God bless you.